Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat BRKS Talk. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami, Bang Rio Kepri, kedatangan tamunan cantik istimewa, luar biasa. Itu adalah Ibu Dr. Burniati Mukhlisin, MACC CFP. Beliau saat ini adalah rektor di Institut Agama Islam Tazkiyah. Beliau juga penasehat di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Beliau juga seorang auditor, konsultan keuangan, konsultan akuntansi juga pemateri untuk webinar tingkat nasional maupun internasional. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami kedatangan beliau di Pekanbaru dan menyempatkan waktunya Bu ya. Iya, menyempatkan waktunya untuk dapat singgah ke Syariah Digital Center Bang Rio Kepri. Apa kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah. Apa kabar Adinda Husni? Alhamdulillah sehat Ibu. Melihat Ibu cerah pun nggak? Gembira Bu rasanya ini Bu. Satu kehormatan besar bagi kami Bang Rio Kepri untuk hadir. Ya, rekan-rekan. Jadi untuk saat ini Bang Rio Kepri memiliki Syariah Digital Center. Yang mana Syariah Digital Center ini merupakan salah satu sumbangsih atau dedikasi Bang Rio Kepri bagi rekan-rekan yang memiliki ide-ide startup, terutama untuk adik-adik yang milenial, Bu ya. Kebetulan kita datang pakarnya dari Fintech Syariah, sesuai dengan tema yang akan kita ambil pada hari ini. Kami akan membahas terkait dengan keuangan milenial dan juga nanti dengan Fintech Syariah. Alhamdulillah saat ini kita di Bang Rio Kepri Syariah itu lagi pengembangan program untuk milenial Bu, milenial fintech. Jadi terutama terkait dengan bagi adik-adik yang memiliki ide-ide startup di inkubasi kita ini, yang mana kami saat ini sudah memulai tahapan inkubasi. Mungkin Ibu bisa kasih gambaran sedikit lah, kira-kira nih untuk adik-adik yang memiliki ide-ide milenial untuk startup ini, apa Bu yang perlu teman-teman untuk persiapkan? Ya. Terima kasih ya Dinda Husni. Alhamdulillah saya merasa terhormat sekali nih bisa duduk di sini di ruangan yang luar biasa yang disebut dengan Syariah Digital Center, dan ini menjadikan satu platform, satu tempat temu, satu tempat adu ide yang jangan sampai kehilangan kesempatan bagi semua milenial yang ada di daerah Riau maupun Kepri harus mengambil kesempatan, apalagi yang punya banyak sekali cadangan-cadangan ide harus kemari dan bersama-sama nanti mendiskusikan bagaimana ide-ide itu dapat dilaksanakan. Karena kalau ide-ide aja direnungkan, nggak bergerak, juga nanti dia hilang di langit aja gitu ya. Nah, alhamdulillah saya sebagai pembina Asosiasi Fintech Syariah Indonesia memang sering kumpul dengan para pegiat-pegiat fintech syariah, dan memang saya takjub banget. Ide mereka luar biasa. Bahkan sebelum lulus aja udah berani jadi pegiat startup zakat misalnya, dilombakan di levelnya Badan Amil Zakat Nasional, menang gitu kan. Terus mereka juga ada yang ngutak-ngatik bagaimana menjadi P2P lending yang sesuai dengan syariah. Mereka juga dapat praktik, dapat dipercaya oleh investor. Terus mereka juga punya ide bagaimana mempunyai DigiClass, kelas online dalam menghadapi awal-awal pandemi itu luar biasa. Dan semuanya bermuatan syariah. Nah, seperti ini yang sebenarnya yang kita harapkan. Karena memang kalau dari sisi level literasi dari Indonesia, menurut OJK tahun 2019 kita masih di level 89%. Untuk yang syariahnya. Sedangkan untuk yang dari Bank Indonesia ketika mengadakan survei tahun 2020 itu hanya menunjukkan juga 16%. Masih 16-an. Artinya 100 orang yang hadir pada hari ini yang lagi nonton podcast ini kalau 100 orang berarti yang paham betul-betul tentang syariah itu sekitar 16 orang kalau menurut Bank Indonesia. Jadi sedikit sekali. Sangat minim Bu ya. Sangat minim sekali ya. Apalagi kalau kita gabungkan syariah dan digital. Siap. Iya. Itu hampir nol kayaknya ya. Karena yang tahu syariah tahu sebatas fikih muamalah, fikih mawaris, kemudian fikih zakat. Namun ketika dia digabungkan teknologinya gimana dong kalau untuk membuat startup zakat? Aduh, gimana ya? Nah, jadi ini nggak nyambung. Untuk itu
di komunitas kita ada grupnya sendiri dan harapannya adik-adik yang ada di binaannya di SDC-nya Bang Riau Kepri ini bisa nanti bergabung. Insya Allah Bu, insya Allah. Ya. Insya Allah. Nanti kita coba kolaborasikan Bu ya. ya. Dan mengikuti acara-acara yang diadakan oleh asosiasi. Jadi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ini adalah self-regulatory organization yang ditunjuk oleh ROJK yang juga membina fintech syariah di bawahnya. Baik Bu, mungkin sedikit Bu dari kami ingin bertanya ke Ibu nih, berbagi pengalaman sedikit. Tadi sebelum mulai kita kan udah banyak diskus Bu ya. Bu menyampaikan Ibu punya pengalaman 10 tahun di Malaysia, 6 tahun di Inggris Bu ya. Kalau kita banding-bandingin nih Bu, kira-kira lah kita coba compare lah dengan teman-teman yang di sana yang Ibu sudah punya pengalaman lebih di luar. Di luar itu geliatnya untuk yang milenial startup ini terutama bagaimana Bu? Aduh, saya sedih kalau suruh di-compare-comparekan. Kenapa? Karena memang kita harus akui bahwa Malaysia misalnya itu hanya penduduknya sekitar 60 jutaan, sama dengan di Inggris. Dengan luas tanah yang mungkin 1/10 dari Indonesia. Artinya kita yang punya rakyat 8 kali lipat ini, 9 kali lipat ini berada di rentang daerah 2 juta kilometer dari Sabang sampai Papua, itu mengalami satu jedah yang cukup luar biasa, sulitnya pemerintah untuk mengatur semuanya. Namun apa yang bisa kita buat, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyuruhkan kita wa qul i'malu fasyarallahu a'malakum. Jadi apa yang bisa kita buat. Karena Allah kan tidak melihat hasilnya, melihat bagaimana proses kita untuk bisa dapat menumbuh kembangkan para kaum milenial ini untuk bisa aktif di syariah dan digital. Nah, seperti di Malaysia itu banyak sekali daerah-daerah semacam daerah teknologi ya, artinya daerah kawasan teknologi yang memang didedikasikan oleh pemerintah. Dan bahkan saya pernah mengunjungi satu kawasan di daerah Serdang, daerah di daerah Selangor Darul Ihsan. Di situ ada kawasan semuanya memang untuk startup. Dan yang kerennya mereka menyiapkan misalnya dua ruangan lengkap dengan komputer dan peralatannya, tinggal ngisi, silakan, dan diberikan waktu beberapa 1 tahun 2 tahun untuk bagaimana mengembangkan ide-idenya dengan tidak perlu membayar sewa. Wah, super sekali Bu ya. Keren banget. Ini sebenarnya sudah mirip. Tinggal datang, tapi pakai sepatu ya. Iya, rekan-rekan ya. Tinggal pakai sepatu. Nah, jangan lupa vaksin dulu. Ini enggak, kita kadang-kadang anti vaksin, rejim anti vaksin, mazhab anti vaksin ini. Aduh, Bapak Gubernur kita kemarin cukup prihatin sekali ya, artinya memperhatikan alangkah lambannya angka rakyatnya yang di sekitar Riau ini untuk cepat mengambil kesempatan vaksin. Nah, maka dari itu para kaum milenial yang masih belum lengkap vaksinnya, belum siap untuk ide-idenya, cepat ambil ide-ide ini. Karena ini ya yang seperti yang sudah dibuat oleh Malaysia ternyata ada di BRK. Keren Alhamdulillah. banget. Saya belum dengar nih di bank-bank yang lain yang sangat serius dalam pengelolaan syariah digital center. Baik, iya. Jadi berikutnya begini Bu. Jadi ini sehubungan dengan insya Allah tidak lama lagi Bu, kalau Allah mengizinkan, Bang Riau Kepri akan berkonversi Bu menjadi Bang Riau Kepri Syariah. Kita mohon bantuan rekan-rekan semua juga doanya kita doakan agar kita dipermudah langkahnya. Jadi terkait dengan hal ini kami minta masukan juga dari Ibu lah. Jadi terutama bagi adik-adik nanti yang akan nanti untuk mengembangkan ataupun juga nanti akan mensupport kaminya. Apa nih Bu kira-kira masukan bagi kami terutama di Bang Riau Kepri Syariah ini agar nanti pada saat kami konversi itu bisa lebih cepat pengembangannya. Kita berharap kan jangan sampai Bu ada stigma dulu waktu di konvensional masih begitu gitu kan? Pindah ini malah kok tambah. Jadi ini jangan sampai terjadi. Itu dia yang kita minta. Mohon Bu, ini jadi ada keren sekali. Jadi saya lebih semangat nih ya. Rencananya sore ini pulang ke Jakarta, kayaknya mau 2 hari lagi nih di sini. Karena ternyata memang pas banget yang kami pikirkan selama ini untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Dan tentunya kami melihat selaku saya sebagai
konsultan dan juga motivator dalam hal perencanaan keuangan Siap. melihat bahwa permasalahan yang ada, kenapa para masyarakat Muslim kurang mendukung perkembangan bank syariah saat ini, karena memang salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap perencanaan personal maupun keluarga mereka. Iya. Nah, yang saya lihat kalau seseorang, teman-teman kita yang milenial ini sudah merencanakan keuangannya dengan baik, ya. Kemudian dia sudah terliterasi bahwa yang syariah itu yang bagaimana, yang konvensional bagaimana. Kemudian merencanakan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi yang akan datang keuangannya seperti apa dengan impian yang dia ingin capai. Ya, teman-teman milenial kan pasti setelah S1 maunya S2, Iya. S3. Saya aja sudah S1, S2, S3 maunya S4, mau S4, S7 kalau kalau ada ada STLR. Nah, Siap. ternyata ini tidak boleh berhenti karena memang kita diperintahkan dari konteks Islam untuk terus thalabul ilm, untuk terus mencari ilmu. Ya. Nah, jadikan itu jadi perencanaan kita. Nah, tentunya harus ada pencapaian. Ya. Bagaimana mencapai perencanaan tersebut dengan adanya investasi, salah satunya di bank syariah kita. Ya. Nah, kalau ini sudah biasakan, kita semua sudah menjadi perencana ulung, ya, kita mencari, ada BRK syariah, harus jadi mitra kami, harus jadi mitra keluarga kami. Iya. Nah, artinya BRK tidak perlu ngetok-ngetok, Pak, Ibu, ayolah datang, bukalah rekening di tempat kami. Bagaimana dengan pembiayaan? Ambillah pembiayaan kami. Tidak perlu. Apalagi Riau dan Kepulauan Riau kan itu memang basisnya Melayu, Bu, ya, basisnya Islam. Basisnya Islam. Iya. Artinya dia harus sudah sadar sendiri bahwa ini makanan yang baik, halalan, toyiban. Tidak bolehlah kita kesampingkan dari atau bedakan dengan makanan yang baik juga, tapi tidak halal. Iya. Artinya kita mau makanan yang baik, yang cantik, yang bagus, yang keren, udah halal lagi. Harus kita pindahkanlah yang tidak halal itu masukkan ke sini. Nah, tapi memang karena perencanaan atau literasi keuangan yang kurang, makanya orang masih mikir-mikir. Repot kali kita tuh pergi ke sana. Kalau udah mati tidak cakap lagi repot tuh. Memang itu, Bu, kendala besar kami sampai saat itu masih seperti itu. Jadi ada stigma-stigma di masyarakat itu yang ya di syariah kok lebih direpotkan ya. Nah, kalau sudah jatuh cinta, itu. Saya pengalaman 30 tahun ini ya alhamdulillah, ketika di Indonesia awal-awal bank pertama kali di Indonesia tumbuh, saya sudah mengenalnya, berikut peserta aktif di sana. Ketika pindah ke Malaysia 10 tahun, semuanya ke rekening syariah, apapun yang diperlukan kita dengan lembaga keuangan syariah. Ketika ke Inggris 6 tahun. Iya. Padahal kita tahu Inggris adalah negara yang minoritas Muslim, tapi keuangan syariah ada di sana. Begitu nyaman saya 6 tahun di sana karena dilayani dengan lembaga keuangan syariah. Ada di sana. Berarti banyak. Lumayan tinggi, Bu, ya. Berarti cukup tumbuh subur saya di sana ya. Kalau non Muslim saja sudah nyaman dengan keuangan syariah. Takkan kita nih yang sudah 99% nih yang Muslim ini tidak nyaman, tidak ada yang pergi ke bank BRK. Pastilah memilih. Betul. Jadi haruslah memilih. Saya juga dulu pernah, Bu. Jadi kuliah itu dengan Prof. Masudul Alam Kodori. Iya, jadi mantap. Memang belum ini, tapi saya pernah discuss dengan beliau. Jadi saya bertanya dengan beliau. Kan kalau nggak salah beliau itu orang Oman atau Bahrain, Bu, ya. Tinggal di Kanada, ngajar di Inggris. Gitu loh, Bu. Anak-anaknya masih ada di Inggris sekarang. Jadi saya tanya, saya bertanya dengan beliau, Prof, di Inggris itu bagaimana dengan kehidupan keuangan syariahnya? Beliau sampai mengatakan begini, Bu, saya agak terharu, Bu, dengan statement beliau. Kalau Bapak ingin melihat jumlah Muslim, itu lihat Indonesia. Tapi kalau Bapak ingin melihat kehidupan Muslim, lihat di mereka. Di Inggris maksudnya, Bu. Saya bisa terharu, kok bisa begitu, Prof? Saya tanya ke beliau. Beliau menyampaikan, karena kalau di mereka itu, Pak, seluruh ajaran Nabi itu diambil, Pak, diadop. Tentang kebersihannya, Pak, tentang kejujurannya. Bapak bisa lihat sungai di mereka itu ada nggak seperti sungai kita? Nggak ada. Jadi itu, Bu, saya satu pemahaman yang bikin saya terharu. Sehingga seorang profesor sekelas beliau yang mengatakan ingin saya tanyakan ke Ibu. Kan Ibu kena pada sana 6 tahun nih. Kan berarti kita di minoritas. Kira-kira nih, Bu, biar teman-teman sobat BRKI Stok ini nih biar lebih fight lagi. Ibu yang sudah merasakan di situ ya kita minoritas, tapi kan perlakuannya itu juga terkait dengan syariah itu lebih lah begitu, atau intens, Bu, ya. Terutama terkait dengan keuangan syariahnya. Mungkin Bu bisa kasih pengalaman lah, Bu, terkait dengan itu.
Ya memang saya ya setuju ya dengan pernyataan guru kita itu Prof. Masudul, ya. Pak Prof. Masudul Chowdhury, Ya, dan memang kurangnya satu, dan tapi satu ini memang mustahak. siap. Artinya kalaulah Allah turunkan hidayah Siap, ya. untuk Inggris Oh, itu luar biasa, luar dan biasa, memang ya. Allah sudah menurunkan satu persatu. Iya, Banyak orang udah betul. masuk Islam. Siap, ya. Jadi memang saya pernah ke kumpulan mu'alaf di sana karena saya Iya. juga mu'alaf. Oh, alhamdulillah. Saya mu'alaf di tahun 90-an, tapi dulu sekarang udah nggak boleh lagi disebut mu'alaf. Ibu saya juga mu'alaf. Oh, Masya Allah. Tadi tahun 68 mu'alaf. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika saya berada di komunitas tersebut, mereka Masya Allah sangat cinta sekali dengan Islam. Dan ini yang sedang kita dakwakan terus di Inggris. Bahkan banyak sekali tempat-tempat ibadah yang bukan dari beragama Islam itu sudah disulap menjadi masjid-masjid sekarang, di madrasah-madrasah sekarang. Karena apa? Karena memang di sana kecenderungan rakyatnya untuk tidak memeluk agama itu semakin tinggi, dan sudah melihat alternatif-alternatif yang ada, yaitu Islam. Nah, dan ketika mereka belajar tentang keuangan syariah, mereka bilang, this is very ethical financial system. Wih, mereka bilang, ini kayaknya keren banget. Ini santun banget, sopan banget, katanya sistemnya. Bagus banget, etis banget. Akhirnya, and that we can also generate profit. Dia bilang begitu. Jadi selama ini orang Islam kan kalau lagi mau berbuat urusan muamalah sosial, ujung-ujungnya nggak ada duitnya. Enggak, BRK harus profitable. BRK ketika jadi full syariah harus lebih lagi mantap profitnya, dividennya harus lebih bagus lagi. Saya mau jadi pemegang saham pula ini jadinya. Nah, jadi begitu. Ketika mereka melihat, saya pikir kalian ini kotor, kalian ini nggak berpendidikan, kalian ini maunya cuma minta-minta. Keren banget ketika jadi keuangan syariah, gagah, keren, sistemnya adil, sistemnya sama-sama menguntungkan, sama-sama rela, sama-sama kita transparan. Ini yang saya cari katanya. Nah, jadi di sana itu tumbuh subur, bahkan kampus-kampus akhirnya juga melihat peluang itu. Kampus di sana itu ya Allah, rebutan orang-orang Indonesia belajar di sana. Jadi saya termasuk yang dicari pada saat itu oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai negara supaya bisa mengambil dia untuk jadi mahasiswa saya. Karena jarang di Inggris dosen ngajar keuangan syariah. Ya, itu yang kami harapkan Ibu. Jadi karena orang-orang Inggris saja itu bersemangat untuk menjadi mahasiswanya Ibu, kami harapkan juga nanti paling tidak berbagi pengalaman Bu, berbagi ilmu juga dengan kami. Jadi nanti bisa dibantu kami dari talenta-talenta muda lah Bu yang ada di Bang Rio Kepri ini, mudah-mudahan nanti untuk pengembangan ke syariahnya itu nanti kita mohon bantuan dari Ibu juga. Yang berikutnya Bu yang ingin kita diskusikan ini itu terkait dengan mungkin semacam strategi Ibu itu bagaimana kami biar lebih mudah nanti masuk ke ukuran yang milenial itu lah Bu, yang kata kami milenial itu. Kira-kira apa strategi khusus Bu yang perlu kami persiapkan, terutama untuk talenta-talenta muda kami di Bang Rio? Memang kita perlu juga R&D kita meneliti dan mengembangkan bagaimana yang milenial ini, yang pertama mereka suka dengan kehidupan yang mudah, yang senang, yang happy, yang traveling. Dan kalau dia disuruh kerja, disuruh fokus dalam pekerjaannya paling lama 2 tahun gitu kan. Akhirnya dia mau pindah lagi, mau manuver yang lain, mau yang coba yang lain. Nah, tapi ini adalah satu hal yang baik menurut saya. Kenapa? Karena mereka ingin berinovasi. Nggak mau nyaman dengan tempatnya sekarang. Dan mereka ingin hidupnya jalan-jalan itu suatu hal yang dianjurkan dalam Islam juga. Karena kita memang disebut fantasiru fil ard. Undur kaifa kana akibatul ladzina min qablikum. Jadi kita disuruh untuk pergilah kamu bertebaran di muka bumi. Di surat Jumu'ah, nanti kita hari Jumat di hari ini ya. Jadi memang disuruh untuk supaya ketika sholat itu jangan lama-lama gitu kan. Pergi sana. Gitu supaya kita bisa mencari rezekinya Allah, ilmunya Allah, dan anak-anak milenial kita arahkan ke sana.
Jangan cuma jalan-jalan foto-foto doang gitu kan, selfie, Instagramable, TikTok, jangan. Iya. Tapi buat sesuatu yang enak. Dengan itu kita bisa mengarahkan bagaimana mereka bisa berinvestasi untuk mencapai tadi target mereka mau traveling, saya mau ke negara itu, saya mau jadi backpacker. Nah, berarti kita ada komunitas backpacker yang juga harus konsen dengan keuangannya. Memang backpacker itu kan minimal dari segi keuangannya ketika mereka berjalan-jalan, karena komunitas itu masing-masing menyiapkan tempat. Namun untuk emergency jangan sembarangan. Iya, benar. Iya, Betul. kalau kita misalnya nanti ketika mereka mau buat visa di berbagai negara tidak akan melayani kalau mereka tidak punya saving dan proteksi asuransi syariah, misalnya asuransi syariah itu udah keren juga kan. Nah ini yang perlu kita arahkan supaya para milenial ini membuat perencanaan. Dan begitu juga dengan mereka sekarang ini juga bertanda bagus ya. Saya survei saya sebagai rektor di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah, di awal tahun kita survei ternyata yang kaum milenial, kaumnya dulu itu bukan milenial ya namanya ya. Tapi bukannya juga kaumnya, atau kayaknya sejak Adinda Husni ini ya 20 tahun yang lalu waktu masih kuliah. Nah itu ternyata sukanya bekerja di perusahaan. Tapi ketika kami survei 5 tahun ke belakang, 70% ingin berbisnis. Kan berarti mantap nih inkubator bisnis kita. Nah jadi ketika mereka berbisnis pasti perlu modal. Ide aja tanpa modal ini kan nggak kurang pas. Memang ada beberapa misalnya di dalam akad-akad syariah kita kenal dengan musyarakah. Ada musyarakah al-inan, ada musyarakah al-abdan, ada musyarakah al-wujuh. Wujuh itu berarti kayak Adinda Husni kan nggak perlu pakai modal, wajahnya sudah laku kan untuk jadi influencer. Itu bisa kita bersyirkah. Tapi kan perlu modal juga untuk mesin, untuk laptop, untuk apa. BRK lah jawabannya. Nah, untuk itu kaum milenial harus bonafit dong, harus bankable, harus bisa juga dipercaya. Untuk itu kan dia harus menjual ide-idenya supaya bisa nanti bermitra dengan BRK dan juga bisa ada prototipe yang dia patenkan yang bisa juga menjadi satu pegangan bagi BRK ketika diberikan jaminan, diberikan pembiayaan misalnya, itu bisa saling bekerja sama dengan baik. Nah ini, jadi itu yang kita harus pahami bahwa mereka punya karakteristik yang cukup berbeda dengan zaman kita, gitu kan? Yang kolonial. Saya maksudnya. Kolonial belum juga. Saya Ibu juga belum deh. Belum ya. Nah, untuk itu kita kemas pendekatannya, produknya, dan juga bagaimana kita bisa menjadikan mereka mitra-mitra BRK ini di acara-acara yang berbeda. Ayo kita makan-makan, kayaknya nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau ayo kita ketemuan, camping, lebih beda Bu ya ini. Saya diundang kemarin. Ayo kita berkenalan dengan sebenarnya intinya pembiayaan murabahah emas. Dikemas di kafe. Oke lah kafe. Cuman kalau maaf kalau dibandingkan kalau diajak dikemas di alam terbuka lebih aman dengan COVID di bawah gunung. Wah, itu akan lebih itu mantap ya. Itu. Bisa memberikan nuansa berbeda. Nuansa berbeda. Ini milenial pada yang bawa tas campingan gitu. Apaan tuh murabahah emas? Mantap juga ya. Jadi kami ini bisa lah punya emas. Kami pikir emas tuh gimana. Nah kan udah mulai berpikir. Begitu juga mereka kaum milenial ini kan enggak mau dia disuruh mikir punya rumah. Tapi ketika dia menikah, mulai dia pusing. Duitnya tadi dia berpuluh-puluh juta, misalnya dia bergaji 10-20 juta, ternyata tidak direncanakan dengan baik karena dia nggak kepikir. Ketika menikah kan mereka perlu rumah, anaknya tinggal di mana nanti. Nah, artinya dengan adanya pendekatan dari bank-bank syariah ini akan membantu milenial kita untuk lebih cakap lagi dalam perencanaan masa depannya. Jadi terkait dengan tadi hasil diskus kita nih Bu yang udah panjang lebar, mungkin yang dapat kita sampaikan saat ini adalah kaum milenial ini adalah nanti akan merupakan estafet nih Bu, penerus estafet kita nih untuk kedepannya, terutama terkait dengan keuangan syariah, yang mana juga kayak seperti kami di Bank Rio Kepri, insya Allah nggak berapa lama lagi akan beralih menjadi
syariah berkonversi. Jadi mungkin kita minta kiat-kiat dari Ibu bagaimana nih biar nanti teman-teman milenial ini yang akan memegang estafet dari kita ini dapat bisa meneruskan sehingga jangan sampai ya panji-panji syariah ini itu meredup kira-kira. Ya, alhamdulillah saya rasanya juga banyak sekali yang ingin kita sampaikan dengan kaum milenial kita. Namun intinya kita pertama sebagai BRK dengan wajah baru, tapi dengan semangat yang lebih mantap dari kemarin, ini juga akan menjadikan syariah dibumikan di buminya lancang kuning ini. Dan tentunya dengan pendekatan di kaum milenial yang memang di dalam demografi kita, bonus demografi kita termasuk yang paling gemuk kaum milenialnya. Nah, untuk itu BRK nanti perlu melakukan beberapa pendekatan yang berbeda untuk kaum milenial. Nah, di samping itu kaum milenial juga perlu kita berikan edukasi bahwa prinsip mereka dengan YOLO itu nggak salah banget ya. YOLO, you only live once. Memang dalam Islam you only live once. Tapi bagaimana you only live once ini dipahami dari sisi perspektif syariah. Karena inilah harusnya kita karena live-nya only once, maka kita harus menjadi khairnas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang baik yang menurut agama adalah yang selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan adanya SDC, ya Syariah Digital Center di Bank Riau Kepri ini menjadi platform bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk orang lain. Dan yang kedua adalah dari semangat itu timbul inovasi-inovasi yang perlu kita rapikan dan kita patenkan, kita jadikan betul-betul suatu inovasi yang bisa dipraktikkan untuk manfaat orang lain tadi dengan adanya kerjasama dengan Bank Riau Kepri kita dengan cara bimbingan inkubatornya dan juga dengan pembiayaannya, dengan cara juga kita menginvestasikan apa yang kita ada saat ini sehingga rencana masa depan kaum milenial nanti akan dapat terstruktur dengan baik. Dan yang terakhir adalah tentunya kita sebagai rakyat muslim, masyarakat muslim ini mendoakan bahwa pimpinan-pimpinan kita, Bapak Gubernur kita, Bapak Direktur Utama kita di BRK dan sejajaran juga diberikan kesehatan dan hidayah terus-terusan untuk membangun BRK ini lebih baik lagi, membangun Riau dan Kepri kita dengan lebih baik lagi, dan menjadikan wadah atau negeri-negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oke Bu, nih sebenarnya masih banyak sih Bu yang ingin kita bincangkan. Iya, berhubung keterbatasan waktu karena Ibu juga harus pulang ke Jakarta Bu ya. Juga kita udah memasuki masa untuk persiapan salat Jumat. Jadi terima kasih banyak nih Bu atas waktunya. Ya, mohon maaf nih Bu, mana tahu selama Ibu di sini ada hal-hal yang kurang berkenan. Nggak ada langsung keluar nih asli Ibunya nih ya. Jadi Ibu orang Bangka Belitung Bu ya. Dakate. Sinmung. Jadi terima kasih untuk Ibu Dr. Murniati. Sukses selalu Bu. Mudah-mudahan Tazkiyah bisa terus memberikan pencerahan bagi umat. Terus juga pada Ibu juga mohon tetap beri masukan kepada kami Bu, terutama di Bank Riau Kepri dan juga talenta muda. Kemarin Ibu udah ketemu dengan beberapa peserta inkubasi kita, udah memberikan motivasi. Mungkin hal-hal seperti itu Bu yang membangkitkan gairah mereka nih untuk tetap memperjuangkan nih terkait kesehatan. Ya baik, mungkin Ibu itu dari kami yang di Bank Riau Kepri. Mohon maaf apabila hal-hal kurang berkenan. Baik teman-teman BRK Stock semuanya, demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada hari ini dapat memberikan satu girah baru bagi teman-teman terutama milenial untuk dapat terus mengembangkan ekonomi syariah. Dan juga jangan lupa doakan kami dari Bank Riau Kepri untuk mudah dalam meneruskan kegiatan menjadi konversi ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.